Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini kita akan kembali bersama-sama mendengarkan firman Elohim. Dan malam ini firman Tuhan akan berbicara tentang bulan Nisan. Saudara-saudara sekalian, malam ini kita sudah ada di hari ke-11 dari bulan Nisan. Dan kalau malam ini adalah hari ke-11 atau tanggal 11 Nisan, maka ini artinya saudara dan saya, kita itu sudah sangat dekat dengan masuknya kita ke perayaan 7 hari raya. Dan di depan tadi saya sudah menyinggung perayaan 7 hari raya itu akan dimulai dengan perayaan Pesah pada tanggal 14 Nisan. Tanggal 14 Nisan tahun ini jatuh pada tanggal 31 Maret tetapi jam 6 sore. Itulah tanggal 14 Nisan. Nah, malam ini saudara, kita akan bersama-sama melihat beberapa hal tentang bulan Nisan. Yang saya lihat beberapa hal tentang bulan Nisan ini cukup perlu, bahkan sangat perlu untuk kita ketahui. Yang pertama tentang bulan Nisan. Bulan Nisan adalah bulan penebusan. Bulan Nisan dikatakan bulan penebusan, itu karena di bulan Nisan ini ada 2 penebusan yang dilakukan oleh Elohim. Yang pertama yaitu ketika orang-orang Israel dikeluarkan Bapak Yahweh dari Mitsrayim atau dari Mesir. Dan penebusan yang kedua itu ketika Yesua menebus jiwa setiap orang di atas kayu salib. Maka tidak kebetulan saudara, kalau Pesah atau Paskah dirayakan di bulan Nisan ini juga. Pesah atau Paskah dirayakan di bulan Nisan ini tidak kebetulan. Karena ternyata bulan Nisan juga disebut bulan apa itu? Bulan penebusan. Dan kalau saudara memperhatikan setiap kali kita merayakan Pesah dan Hamatsah, ketika kita makan matsah atau ketika kita makan roti tidak beragi, dan ketika kita minum air anggur asli, saat itu kita tidak hanya makan matsah 1 kali, dan kita tidak hanya minum anggur 1 kali. Tetapi setiap kali kita merayakan Pesah dan Hamatsah, kita selalu makan matsahnya berapa kali? Berapa? 4 kali. Dan minum anggurnya juga 4 kali. Kenapa kok kita makan matsah dan minum anggurnya 4 kali itu kenapa? Karena 4 kali kita makan matsah dan 4 kali kita minum air anggur asli ini sebetulnya untuk memperingati 4 tahapan keselamatan yang 2 diantaranya untuk memperingati penebusan yang dilakukan Bapak Yahweh untuk orang-orang Israel dan juga untuk memperingati penebusan yang dilakukan oleh Yesua, tetapi tidak hanya untuk orang-orang Israel tetapi untuk semua goyim atau untuk semua orang yang ada di dunia ini. Waktu itu saudara, kenapa Bapak Yahweh itu melakukan penebusan untuk orang-orang Israel itu kenapa? Karena pada waktu itu orang-orang Israel yang sedang ditindas oleh Firaun di dalam kerajaan Mesir, mereka waktu itu berseru, mereka teriak sama Bapak Yahweh, mereka minta tolong supaya mereka itu dilepaskan dari perbudakan di tanah Mitsrayim. Dan waktu itu Bapak Yahweh mendengar dan Bapak Yahweh juga mengeluarkan mereka dari Mesir. Nah, ini penebusan yang waktu itu dilakukan Bapak Yahweh tetapi khusus untuk orang-orang Israel. Nah, tetapi ketika Yesua muncul, Yesua itu menggenapi Pesah. Dengan Yesua itu menjadi domba Pesah yang tidak hanya menebus orang-orang Israel,
Tetapi ketika Yesua menjadi domba Pesah yang dikorbankan di atas kayu salib seperti yang saudara lihat di depan ini, Yesua itu juga menebus setiap orang atau setiap manusia yang ada di dunia ini. Tidak hanya orang-orang Yahudi, tetapi setiap orang yang percaya Yesua atau tidak percaya Yesua, semuanya itu ditebus oleh Yesua, diselamatkan dari jurang kebinasaan. Sekalipun pada akhirnya banyak orang yang tidak mau percaya kepada Yesua sekalipun sudah ditebus oleh Yesua. Jadi inilah yang pertama kenapa bulan Nisan itu disebut sebagai bulan penebusan. Karena di bulan Nisan ini ada berapa penebusan ini? Ada 2 penebusan yang dilakukan oleh Elohim. Yang pertama penebusan ketika orang-orang Israel dikeluarkan Bapa Yahweh dari Mitsrayim. Yang kedua ketika Yesua itu menebus jiwa setiap orang yang ada di dunia ini di atas kayu salib. Inilah kenapa bulan Nisan itu disebut sebagai bulan penebusan. Lalu yang kedua, bulan Nisan disebut juga dengan Kodes Ha'abib atau Kodes Ha'aviv. Kodes Ha'abib artinya itu bulan musim semi. Dan kata Nisan itu juga erat kaitannya dengan kata Nitsan yang artinya blossom. Blossom itu artinya mekar. Dan Nitsan yang artinya mekar ini sedang melambangkan kebangkitan. Dan tidak kebetulan juga Yesua itu juga bangkit dari kematiannya di bulan Nisan ini, yang kemudian diperingati dengan hari raya Yom HaBikurim atau hari raya buah sulung. Maka ketika Yesua menggenapi Yom HaBikurim dengan kebangkitannya, Yesua itu disebut apa? Ingat enggak? Yesua adalah yang sulung atau yang keberapa? Pertama bangkit dari kematiannya. Karena sulung itu artinya pertama. Jadi ketika Yesua menggenapi Yom HaBikurim dengan kebangkitannya, maka Yesua itu disebut sebagai yang sulung atau yang pertama bangkit dari kematiannya. Dan setelah Yesua bangkit, saudara perhatikan ini baik-baik. Maka tidak ada lagi nabi yang asli dan nabi yang benar yang ada di dunia ini. Karena satu-satunya nabi yang asli dan benar itu hanya Yesua. Kenapa saya katakan nabi yang asli dan benar itu hanya Yesua? Kitab suci memberitahu kita apa, saudara? Seorang nabi kalau tidak bisa melakukan mujizat, dia bukanlah seorang nabi. Nah, kalau kita perhatikan, setelah Yesua mati, banyak mulai bermunculan nabi-nabi. Tetapi ketika nabi itu mati, ternyata sampai detik ini, nabi itu tidak pernah bangkit dari kematiannya. Berarti nabi palsu atau nabi asli ini? Nabi palsu itu, bukan nabi asli. Dan sekarang ini kalau saudara perhatikan, nubuatan kitab suci itu betul-betul digenapi. Soal apa, saudara? Soal bermunculannya nabi-nabi palsu. Tetapi terus terang saya katakan, ada nubuatan kitab suci yang di luar prediksi saya. Jauh di luar prediksi atau perkiraan saya. Yaitu nubuatan soal munculnya nabi-nabi palsu mendekati waktu kedatangan Yesua. Munculnya nabi palsu memang digenapi. Berdatangan atau bermunculan nabi-nabi palsu. Cuman pada waktu itu saya berpikir begini. Nabi-nabi palsu yang dimaksud dalam nubuatan kitab suci, saya dulu berpikirnya pasti nanti munculnya itu dari sekte-sekte sesat dan bukan dari penyembah-penyembah Yahweh. Tetapi ternyata apa yang saya perkirakan meleset, salah total. Karena apa?
Karena ternyata dari kalangan penyembah Yahweh pun juga muncul nabi-nabi palsu. Memang iya, saudara ingat enggak? Dulu beberapa tahun yang lalu, pernah ada 2 orang yang terang-terangan mengaku kalau dirinya seorang nabi. Itu dari kalangan penyembah Yahweh, bukan orang Kristen biasa. Yang mengatakan bahwa mulutku itu mulut seorang nabi. Jadi perkataanku itu perkataan seorang nabi. Ya kan? Pernah ada yang seperti itu. Terus tidak usah beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah tahun kemarin, ada seorang perempuan juga yang ngaku juga seorang nabi. Dan sayangnya banyak anak-anak Bapak Yahweh yang kepancing dan ikut mereka. Heran saya, orang ngaku-ngaku nabi kok dipercaya. Dan orang itu ngaku nabi, itu hanya demi supaya orang itu percaya sama omongannya, dan juga hanya demi supaya orang itu mau ikut jadi pengikutnya orang itu. Padahal saudara, sebutan atau julukan nabi, itu bukan kita sendiri atau bukan orang itu sendiri yang menyebut dirinya nabi, itu bukan. Julukan atau sebutan nabi itu dari siapa? Bapak Yahweh, gitu loh. Jadi yang menjuluki orang nabi atau nyebut orang nabi itu ya Bapak Yahweh. Bukan orang itu sendiri atau diri kita sendiri yang ngaku sebagai nabi, itu bukan. Nah tetapi heran saya, ini orang menyebut dirinya nabi. Dia katakan mulutku mulut seorang nabi, perkataanku perkataan seorang nabi. Ngomong mulut seorang nabi, perkataan seorang nabi itu saja, itu bukan orang itu sendiri yang mengatakan. Tidak boleh. Mengatakan ngaku-ngaku mulutku mulut seorang nabi itu tidak boleh, saudara. Tidak ada di kitab suci dikatakan seperti itu. Tapi kalau orang itu, misalkan seperti Mose, disebut dianggap nabi, itu ada orang yang menganggap Mose itu nabi. Saudara tidak akan pernah menemukan di dalam kitab suci Mose mengatakan bahwa aku itu nabi. Tidak ada. Ya. Karena apa? Yang menyebut pertama kali dirinya atau Mose itu seorang nabi siapa? Bapak Yahweh. Yang ngasih julukan nabi itu ya Yahweh. Bukan orang itu sendiri atau bukan manusia, saudara-saudara sekalian. Jadi yang kedua, bulan Nisan itu disebut juga dengan Hodes Ha'abib, yang artinya bulan musim semi. Dan ini erat kaitannya dengan kebangkitan. Yesua itu juga bangkit dari kematiannya di bulan Nisan ini. Jadi nanti setelah perayaan Peskah, kita masuk dalam perayaan Hamatsah sekaligus, lalu hari Risonnya kita akan masuk dalam perayaan Yom HaBikurim atau hari raya buah sulung. Saat itulah Yesua itu bangkit dari kematiannya. Nah, kalau saudara sudah ngerti ini, dan saudara sudah selalu tahu, karena setiap tahun saya selalu mengulang, Yesua menggenapi kebangkitan itu dengan Yom HaBikurim, bukan dengan Paskah. Saudara sampaikan, apa yang saudara dengar ini kepada orang-orang Kristen dan Katolik yang sampai sekarang masih salah merayakan kebangkitan Yesua dengan Paskah. Itu saudara kasih tahu, saudara beritahu yang benar itu bukan Paskah. Paskah itu untuk memperingati kematiannya. Sedangkan kebangkitannya diperingati dengan Yom HaBikurim, yaitu hari raya buah sulung. Maka Yesua disebut sebagai yang sulung atau yang pertama bangkit dari kematiannya. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, bulan Nisan juga disebut bulan mujizat atau bulan keajaiban. Kata Nisan erat kaitannya dengan kata Nisim, yang adalah bentuk jamaknya kata Nes, yang artinya miracle atau mujizat atau keajaiban. Maka setiap kali orang-orang Yahudi dan kita merayakan Hanukkah,
Orang-orang Yahudi dan kita selalu mengatakan apa? Yang ada nes-nesnya itu loh. Nes gadol haya po. Keajaiban besar terjadi di sini. Nisim itu bentuk jamaknya kata nes. Nes, nisim. Nisim, nes. Jadi nisim ada imbuan atau akhiran im itu jamak. Nisim itu bentuk jamaknya kata nes yang artinya miracle atau keajaiban. Maka nanti saudara ketika kita berdoa untuk persiapan masuk perayaan 7 hari raya, saya ingatkan saudara berdoalah dengan sungguh-sungguh. Dan ketika saudara berdoa, mintalah Bapak Yahweh itu menguduskan dan melayakkan setiap kita untuk kita boleh masuk dalam pesta besarnya Bapak Yahweh. Karena sekali lagi, kalau saudara lihat di depan ini, bulan Nisan juga disebut sebagai bulan apa ini? Bulan mujizat dan juga bulan keajaiban. Kenapa? Tadi saya ingatkan nanti kalau kita berdoa setelah mendengarkan firman ini, permintaan utama yang harus kita minta, mintalah supaya Bapak Yahweh itu menguduskan dan melayakkan diri kita untuk boleh masuk dalam pesta besarnya Bapak Yahweh. Karena mujizat atau keajaiban itu tidak akan pernah terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang sedang tidak di dalam kekudusan. Mujizat dan keajaiban itu tidak akan terjadi, saudara. Kalau orang itu tidak dalam kekudusan, mujizat keajaiban itu tidak akan terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau bulan Nisan ini bulannya mujizat, siapkanlah dirimu baik-baik. Kita siapkan diri kita baik-baik. Karena di bulan Nisan ini kita akan bersama-sama menyongsong mujizat dan keajaibannya Bapak Yahweh yang besar di bulan Nisan ini. Kalau saudara tanya mujizatnya apa? Saya tidak tahu. Karena mujizat saya dan mujizat saudara, yang tahu itu yang punya mujizat. Yang punya mujizat siapa? Ya Bapak Yahweh. Tetapi yang pasti saudara, kalau bulan Nisan ini bulannya mujizat, pasti ada mujizat untuk saudara, untuk saya, dan untuk tempat ini. Amin. Tetapi sekali lagi kalau saudara bertanya, lah mujizatnya apa? Saya tidak tahu. Yang penting itu bukan soal mujizatnya apa. Yang penting itu kita berhak atau tidak terima mujizat itu. Kita berhak atau tidak terima keajaiban itu. Yang membuat kita berhak atau layak menerima mujizat atau keajaiban itu apa? Tadi kita sudah diajari. Nanti saat kita berdoa, permintaan utama kita itu jangan berkat-berkat terus. Ya, nanti saya ajak saudara itu bukan untuk saudara minta berkat. Tapi kita akan bersama-sama minta Bapak Yahweh itu menguduskan kehidupan kita, melayakkan setiap kita, supaya kita betul-betul layak kudus masuk di dalam pesta besarnya Bapak Yahweh pada perayaan Pesah atau yang akan dimulai dengan perayaan Pesah di bulan Nisan ini. Jadi sekali lagi, soal mujizat itu Bapak Yahweh yang tahu, karena Bapak Yahweh yang punya mujizat itu. Tetapi yang pasti, kalau bulan Nisan ini bulannya mujizat, pasti ada mujizat untuk saudara saya dan tempat ini. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang pemain musik, worship leader, singer maju ke depan.